Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Angelika Patricia Situmorang dengan NIM 200611041442 akan menjelaskan secara singkat tentang pajak penghasilan atau PPh 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Wajib pajak PPh 21 yang pertama pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga penerima pensiun, yang keempat penerima imbalan kerja bebas, yang kelima penerima penghasil lainnya. Yang tidak termasuk wajib pajak, yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, yang kedua pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C, yang ketiga bendahara atau pemegang kas pemerintah. Dasar pengenaan PPh 21 yang pertama penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C. Yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari. Yang ketiga, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Memotong PPh 21. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli orang pribadi, subjek pajak luar negeri dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang kelima, orang pribadi yang melakukan kegiatan, usaha, atau pekerjaan bebas. Yang keenam, penyelenggara kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah pegawai tetap, yang kedua tenaga lepas, yang ketiga penerima pensiun, mantan pegawai, yang keempat penerima honorarium, yang kelima penerima upah, yang keenam tenaga ahli, yang ketujuh peserta kegiatan. Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Penghasilan yang dipotong PPh 21 yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorarium, dan lainnya. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagang yang merupakan calon pegawai. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa, dan pembayaran lainnya. Yang keenam, distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Yang ketujuh, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain. Yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerima dalam bentuk naturna dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Tarif progresif PPh 21 lapisan pertama yaitu dari 0 sampai 60 juta sebesar 5%. Lapisan kedua yaitu 60 juta sampai 250 juta sebesar 15%. Yang ketiga dari 250 juta sampai 500 juta sebesar 25%. Yang keempat
yaitu dari 500 juta sampai 5 miliar sebesar 30%. Yang kelima, lebih besar dari 5 miliar dikenakan sebesar 35%. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pajak penghasilan atau PPh 21. Terima kasih.